siaran belajar online, interaktif, dan menyenangkan. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga kalian tetap sehat dan selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 3, pekerjaan orang tuaku, pembelajaran 1. Anak-anakku, sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Adapun tujuan pembelajaran. Pertama, siswa mampu menilai cerita. Kedua, siswa mampu mengungkapkan kembali jenis pekerjaan terkait sosial budaya. Tiga, siswa mampu menuliskan contoh kegiatan sebagai upaya pencegahan langkanya sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Ayahku adalah seorang pendongeng. Tahukah kamu apa yang dimaksud pendongeng? Iya, benar. Pendongeng adalah orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain. Pendongeng juga merupakan sebuah pekerjaan loh anak-anak. Di Indonesia banyak sekali dongeng. Mendengarkan dongeng tentunya sangat menarik, bukan? Nah, di sini ibu akan mendongeng tentang tupai dan ikan gabus. Yuk, kita simak baik-baik dongeng berikut. Tupai dan ikan gabus. Dahulu kala, hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama. Suatu hari, tupai tidak melihat ikan gabus sahabatnya. Ia mencarinya ke tempat biasa gabus tinggal. Saat bertemu, tupai sangat kaget. Gabus terlihat lesu. Ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya. Namun, gabus tidak berselera makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakininya dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai berjanji akan mencari demi sahabatnya. Setelah gabus mengatakan makanan yang dapat menyembuhkan penyakitnya, tupai sangat kaget. Ia harus mencari hati ikan hiu. Ikan hiu sangat ganas. Tidak terpikir olehnya, ia bisa mendapatkannya. Namun, tupai bertekad untuk mendapatkannya. Ia ingin sahabatnya sembuh. Tupai kemudian melompat dari satu pohon kelapa ke pohon kelapa lainnya yang dekat dengan tepi pantai. Saat menemukannya, ia melubangi satu kelapa dan membiarkan airnya habis. Kemudian, sang tupai masuk ke dalam kelapa. Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai dan ikan hiu memakannya. Di dalam perut ikan, tupai kemudian keluar dari kelapa dan menggigit hati ikan hiu. Ikan tersebut mencoba bertahan sampai kehabisan tenaga. Ombak besar membawa ikan hiu ke tepi pantai. Saat itulah tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa hati ikan kepada sahabatnya. Sesampai di tempat ikan gabus, tupai kemudian memberikan hati ikan hiu untuk dimakannya. Beberapa hari kemudian, tupai melihat sahabatnya segar kembali. Betapa senangnya tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala. Nah, dongeng tadi sangat menarik, bukan? Dongeng tadi menunjukkan persahabatan dua ekor binatang. Dari dongeng tadi, kita dapat menemukan unsur dongeng atau unsur dalam cerita. Di antaranya yaitu judul. Ada tokoh dalam cerita tersebut atau dongeng tersebut.
Ada sifat tokoh atau watak atau karakter dari tokoh itu. Ada tempat terjadinya dongeng atau tempat terjadinya cerita, disebut dengan latar. Di dalam dongeng atau cerita, ada awal cerita dan ada akhir cerita. Serta ada pesan moral yang disampaikan dalam cerita atau dongeng tersebut yang kita namakan dengan amanat. Dongeng tadi berjudul Tupai dan Ikan Gabus. Sedangkan tokoh yang ada dalam dongeng tersebut adalah si tupai, ikan gabus, dan ikan hiu. Sifat dari tupai yaitu suka menolong, sifat ikan gabus sabar, sedangkan sifat ikan hiu ganas. Tempat terjadinya dongeng di tepi sungai di Kalimantan Barat. Di awal cerita, tupai melihat ikan gabus sangat lesu, sedangkan di akhir cerita, ikan gabus sehat kembali seperti sedia kala. Dari dongeng tersebut, kita bisa mendapatkan pesan moral yaitu kita harus saling tolong-menolong. Dongeng tadi dinamakan dengan dongeng fabel, yaitu dongeng yang tokoh utama atau pemerannya adalah binatang. Dalam dongeng tadi ada hal baru yang bisa kita pelajari, yaitu kita bisa membantu sesama teman atau kita harus saling tolong menolong sesama teman. Tahukah kamu, dalam bercerita, pendongeng sering menggunakan wayang yang terbuat dari kayu. Wayang tersebut dibuat oleh pengrajin kayu. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang pekerjaan pengrajin kayu. Dayu mempunyai teman yang bernama Beni. Pekerjaan ayah Beni adalah pengrajin kayu. Mau tahu apa saja yang dilakukan ayah Beni? Yuk kita simak baik-baik cerita Beni. Pekerjaan ayahku adalah pengrajin kayu. Ayahku membuat meja dan kursi. Untuk menghasilkan kursi, awalnya ayahku membeli kayu, memotongnya dan membuat menjadi kursi, menghaluskan lalu mengecatnya. Waktu yang dihabiskan untuk membuat kursi kurang lebih 1 minggu. Ayahku menjual meja dan kursi buatannya ke toko mebel. Di toko mebel itulah orang-orang bisa membeli meja dan kursi ayahku. Itu tadi cerita tentang ayah Beni, yaitu seorang pengrajin kayu. Produk apa saja yang dihasilkan oleh ayah Beni? Apakah pekerjaan ayah Beni termasuk menghasilkan barang atau jasa? Apa saja yang harus dikerjakan oleh pengrajin kayu? Adakah pengrajin kayu di sekitar rumahmu? Jawaban kalian tepat sekali. Produk yang dihasilkan ayah Beni yaitu meja dan kursi. Sedangkan pekerjaan ayah Beni termasuk menghasilkan barang yaitu meja dan kursi. Yang harus dikerjakan oleh seorang pengrajin kayu yaitu pertama, membeli kayu dan memotongnya. Yang kedua, membentuk menjadi kursi, menghaluskan dan mengecat kursi. Yang ketiga, menjual kursi ke toko mebel. Sumber daya alam yang digunakan oleh ayah Beni adalah kayu. Dari mana kayu tersebut berasal? Apakah kayu dapat diperbarui? Yuk kita tahu sama-sama yuk. Berikut ini adalah proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi. Berawal dari pohon di hutan ya anak-anak. Pohon tersebut akan ditebang, kemudian diambil kayunya. Kayu tersebut akan dipotong-potong dan akan diangkut ke kota. Di kota, kayu tersebut akan dibawa ke pengrajin kayu. Nah, pengrajin kayu akan membuat berbagai benda yang terbuat dari kayu. Setelah itu, pengrajin kayu akan menjualnya ke toko mebel.
Toko mebel ini menjual barang-barang, meja, kursi, dan lain-lain kepada pembeli. Itu semua merupakan proses mengolah meja dan kursi hingga sampai kepada pembeli. Dari penjelasan tadi, kalian tentunya dapat menjelaskan proses yang terjadi sehingga meja dan kursi bisa sampai di rumahmu. Bisa kalian diskusikan dengan kelompokmu. Mari kita berdiskusi, menjelaskan bagaimana proses yang terjadi sehingga meja dan kursi bisa sampai ke rumah kita. Pohon yang ada di hutan ditebang, kemudian diangkut sampai ke pengrajin kayu. Pengrajin kayu mengubah kayu menjadi barang seperti meja dan kursi. Setelah jadi meja dan kursi, dijual oleh pengrajin ke toko mebel. Dari toko mebel, masyarakat yang membutuhkan meja dan kursi dapat membelinya di toko mebel tersebut. Sedangkan profesi atau pekerjaan yang terlibat agar meja dan kursi dapat sampai ke rumah kita yaitu penebang kayu, ada tukang pengangkut barang, pengrajin kayu, serta pedagang mebel yang menjual barang-barang mebel yaitu meja dan kursi. Ternyata cukup panjang ya perjalanan meja dan kursi untuk sampai di rumah kita. Bagaimana kita sebaiknya merawat meja dan kursi di rumah kita? Iya, caranya dengan merawat barang yang kita miliki agar bisa awet. Karena barang-barang yang ada di rumah kita dibuat dari sumber daya alam yang jumlahnya bisa berkurang sewaktu-waktu. Misalnya kayu dari hutan, kalau kita tidak menjaga dengan baik sumber daya alam di hutan akan semakin berkurang. Selanjutnya, mari kita perhatikan penampakan hutan pada gambar di bawah ini. Salah satu hutan di Indonesia yang sering diambil pohonnya adalah hutan di Pulau Kalimantan. Dahulu, hutan di Pulau Kalimantan sangatlah lebat dan merupakan paru-paru dunia atau penghasil oksigen. Akan tetapi, kini pohonnya semakin berkurang karena sering terjadi kebakaran hutan. Warna hijau menunjukkan adanya pohon dan warna putih menunjukkan hutan yang gundul. Anak-anak, pada tahun 1950, Pulau Kalimantan banyak pohonnya. Akan tetapi, semakin bertambah tahun, pohon di hutan Pulau Kalimantan semakin berkurang. Bahkan tahun 2020, pohon di hutan banyak berkurang. Hal ini ditunjukkan oleh warna hijau yang semakin sedikit. Tahun 2020, hutan gundul sering dimanfaatkan sebagai pemukiman masyarakat. Hal ini tentunya berdampak buruk karena dengan penebangan pohon, penghasil oksigen juga berkurang. Pada tahun 1950, hampir seluruh wilayah Kalimantan tertutup oleh hutan. Pada tahun 1985, hutan di Kalimantan masih cukup luas, walaupun sedikit berkurang. Pada tahun 2000, hutan mulai banyak berkurang. Tahun 2005, hutan di Kalimantan banyak berkurang. Tahun 2010, hutan di Kalimantan sama banyak dengan pemukiman warga. Tahun 2020, hutan semakin sempit sedangkan pemukiman penduduk semakin luas. Kita akan membandingkan penampakan hutan pada tahun 1950 dan tahun 2010, yaitu hutan di Kalimantan tahun 1950 hampir menutupi seluruh pulau Kalimantan, sedangkan tahun 2020 hutan sudah semakin sedikit dan sudah hampir sama banyak dengan pemukiman warga.
Mengapa kenampakan hutan pada tahun 1950 dan 2010 sangat berbeda? Karena pada tahun 1950 hampir seluruh Kalimantan tertutup hutan, sedangkan tahun 2010 sudah berkurang karena banyak digunakan untuk pemukiman warga. Mana kondisi hutan jika terjadi penambangan terus-menerus? Ya, yang terjadi hutan akan rusak dan hutan menjadi gundul sehingga oksigen akan semakin berkurang. Apa yang terjadi jika pohon di hutan semakin berkurang? Yang akan terjadi adalah banyak hewan yang akan kehilangan tempat tinggalnya. Selain itu, bisa juga menimbulkan abrasi, pemanasan global karena akibat berkurangnya oksigen dan terjadi bencana banjir serta tanah longsor. Yang harus kita lakukan untuk menjaga kelestarian hutan yaitu pertama, kita harus menerapkan sistem tebang pilih, yaitu menebang pohon dengan memilih yang sudah tua. Setelah kita menebang, kita harus melakukan reboisasi, yaitu penanaman kembali hutan yang gundul. Yang ketiga yaitu melindungi dan menjaga makhluk hidup serta habitat di dalamnya. Yang keempat, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan di hutan. Yang kelima, harus memberikan sanksi bagi penebang yang melakukan penebangan sembarangan. Adapun sikap yang sebaiknya dimiliki oleh pengrajin kayu agar kelestarian hutan tetap terjaga, yaitu harus menebang pohon dengan memilih pohon yang sudah tua dan setelah menebang harus menanam kembali pohon di hutan. Ingat ya anak-anak, keberadaan hutan sangat berpengaruh pada pekerjaan seorang tukang kayu. Untuk itu, hutan perlu dijaga kelestariannya. Selanjutnya, kalian akan mewarnai peta di bawah ini dengan warna hijau untuk menunjukkan masih adanya pohon di hutan. Nah, sekarang yang perlu Ibu tanyakan yaitu menurut kamu bagaimana kenampakan hutan di Kalimantan pada tahun 2030? Jelaskan pendapatmu. Sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu jaga kesehatan. Biasakan cuci tangan menggunakan sabun. Tetap jaga jarak dan selalu memakai masker. Semoga belajarmu hari ini menyenangkan. Terima kasih. Tetap semangat belajar di mana saja, kapan saja, kalian luar biasa.